Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk section kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara mendesain atau men-setting dimensi, keterangan dimensi ya. Jadi bisa kalau kita melihat di gambar itu ada garis yang menerangkan jaraknya sekian meter atau sekian senti atau sekian mili. Saya contohkan ya. Misalnya saya ketik 5.000 atau 5 meter. Kemudian saya akan memberikan keterangan. Jadi maksud saya seperti ini. Anda pilih dimension, linear. Anda klik titik ini, klik titik ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, jadi pertanyaan, kita akan bagaimana cara men-setting tampilan agar tampilan dimensi ini biar terlihat seperti ini atau sesuai dengan keinginan Anda nanti. Caranya seperti ini ya. Ini hanya sebagai contoh. Saya akan memberikan pada Anda contoh dari awal. Jadi saya akan 6.000 enter. Dan kita akan mengajarkan Anda bagaimana cara men-setting tampilan dari dimensi ini. Oke, kita sudah buat garis 6.000, kemudian dimension style. Nah, Anda di sini akan muncul box seperti ini. Kemudian kita akan buat baru. Anda pilih kita beri nama, misalkan kita akan untuk denah. Jadi dimensi untuk khusus denah. Yang detail ini sudah saya desain sebelumnya, namun kita anggap tidak ada karena kita akan belajar atau mengajarkan Anda mulai dari nol ya. Jadi yang ada itu ISO 25 dan standar. Yang detail ini yang saya buat, yang barusan saya tunjukkan kepada Anda. Dan sekarang kita akan membuat dari awal, jadi anggap detailnya tidak ada. Jadi saya akan milih standar di sini. Kemudian continue. Jadi saya beri nama Dena, continue. Kemudian akan muncul seperti ini. Jadi caranya kita akan sebenarnya akan coba-coba bermain coba-coba di sini. Ya. Sementara kita oke dulu. Kita oke. Kemudian kita pilih cek seperti apa tampilan awal dari dimensi yang kita buat. Anda tentukan terlebih dahulu yang kita gunakan. Jadi Anda ingin mengaturnya di sini ya. Denah, kalau detail dimensi yang ini. Jadi detail, lihat saat saya klik dia menunjukkan detail. Tapi kita sekarang menggunakan denah, atau Anda bisa milih di menu ini ya. Dimensi apa yang Anda gunakan. Sekarang denah, Anda pilih dimension linear. Anda pilih titik ini dan titik ini. Anda lihat tampilannya sangat kecil sekali ya, bandingkan tulisan ini dengan tulisan ini. Jadi maka dari itu penting sekali untuk Anda mengetahui bagaimana cara men-setting agar tampilan ini sesuai seperti ini, atau mungkin bisa berbeda, namun yang jelas harus proporsional dengan garis yang kita buat, atau secara pandangan skala nanti harus sesuai dan proporsional. Caranya seperti ini ya. Kita akan bermain-main. Anda ketik D atau dimension style ya, cara cepatnya D ya, D, enter, kamu seperti ini. Kemudian Anda pilih yang ingin kita modif, berhubung dengan yang kita gunakan Aldena. Kita ketik denah ya, yang kita gunakan Aldena di sini. Modify seperti ini. Pertama kita akan bermain di teks terlebih dahulu ya. Di teks saya akan coba ini 0,18, sangat kecil sekali, bahkan tidak terlihat, berbeda dengan hal 5.000. Kemudian saya akan coba nilai 500 misalkan. Maaf, 500. Oke, Anda lihat akan ada terjadi perubahan di sini. Yang awalnya kecil akan berubah seperti ini. Nah, ini kan jarak yang kita gunakan adalah 6 meter ya. Jadi 6.000 sesuai 6.000. Yang ini koma, nanti kita bisa setting. Tapi kita fokus terlebih dahulu untuk men-setting besar teksnya. Ini terlalu besar. Oke. Kita mohon maaf. Anda ketik D lagi, enter. Jadi cara cepatnya D, enter langsung.
Kemudian pilih lagi denah, pastikan. Kemudian modify. 500 ternyata terlalu besar, kita kecilkan menjadi 200 misalkan. Anda lihat perubahannya. Oke, masih terlalu besar mungkin. D, enter. Kemudian denah lagi, modify lagi, kita coba-coba lagi. Kita gunakan 100. Oke. Nah, mungkin sudah cukup ya. Sesuai lah kalau misalnya kita menggunakan pandangan sebesar ini, jarak dan keterangan ini proporsional. Kemudian kita ingin merubah posisinya, Anda mungkin bisa menentukan dia berada di tengah garis ini atau di atas. Caranya seperti tadi, kita D, enter, modify, denah ya. Pastikan ini denah yang ingin kita, nama dimensi yang ingin kita modify. Jadi denah, modify. Kemudian di sini text placement, ya, penempatan teks. Jadi secara vertikal kita tempatkan di atas, outside, below, atau J's. Ya, kalau above di atas berarti kita klik above, di atas. Oke, Anda lihat kalau yang di tengah dia akan berubah menjadi di atas seperti ini nanti. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat jarak antara teks ini dengan garis ini terlalu dekat. Nah, kita bisa men-settingnya lagi. Jadi seperti ini ya jaraknya. Ada jarak, jadi lebih bagus. Kalau seperti ini kan kurang enak. Kalau dilihat, Anda ketik D, enter. Kemudian modify. Anda ubah jarak ini. Ini 0,09, sangat kecil sekali. Coba Anda ketik 10 misalkan. Jadi ini coba-coba saja, Anda tidak perlu takut. Anda lihat 10, dia hanya bergeser sedikit. Kita rubah lagi, modify, kita naikkan menjadi 30 misalkan. Anda lihat akan terjadi perubahan, akan naik seperti ini. Misalkan kurang, kita tambah lagi. Dari 30 kita naikkan jadi 50. Oke, mungkin sudah cukup ya. Jadi untuk besar teks, jarak teks dari garis ini sudah cukup. Sekarang kita akan bermain merubah ya tampilan dari angka di belakang koma ini, karena kurang enak dilihat. Mungkin kalau kita menggunakan koma di belakangnya berupa 1, 2, 3, 4 dan sampai 9, it's okay. Tapi kalau 0 saya rasa kurang bagus ya. Kita akan hilangkan 0-nya. Jadi tidak ada angka di belakang koma. D, enter, modify. Anda pilih fit. Jadi teks ini berhubungan dengan tulisannya. Kalau fit ini, mohon maaf, primary units, kita berhubungan dengan bentuk dari bilangannya. Nah, seperti ini saya ulangi. Kalau seandainya saya pilih 02 di belakang, dia akan memberikan 2 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma, dan 4 angka dan seterusnya. Dan kita akan hilangkan semua, jadi tidak ada angka di belakang koma. Oke, jadi cukup ini kalau primary unit. Untuk sementara ini cukup ini saja kita mainkan. Oke, Anda lihat 6000 berubah ya. Tadi kan 6000,00 sekian, dan sekarang sudah berubah jadi 6000. Oke, sudah fix. Kemudian kita akan merubah simbol di sini. Ya, ini terlalu kecil sekali. Anda lihat, kita harus rubah, kita mainkan di sini. Caranya bagaimana? Tetap di menu tadi, D, enter, kemudian modify, kemudian pilih ini ya, simbol dan arrow, ya, simbol dan panah. Nah, sekarang kita fokus terlebih dahulu mengenai ukurannya. Mengenai jenisnya nanti kita bisa tentukan sendiri. Ukurannya ini 0,18, sangat kecil sekali. Coba Anda ketik 100 misalkan. Jadi ini coba-coba saja. Oke, Anda lihat masih terlalu kecil ya, masih terlalu kecil dibandingkan dengan teks, dan ini masih kurang proporsional. D. Jadi ini tergantung selera. Modify, kita ketik 400 misalkan. Anda lihat akan terjadi perubahan, besarnya. Oke, terlalu besar. D, enter, kita
Saya kecilkan lagi. Jadi sistemnya ini kita harus coba-coba ya. Jadi sulit sekali kalau kita harus menghafal berapa row size, yang pasti itu sangat sulit sekali dan sangat merepotkan. Seperti ini, terlalu besar. Kita rubah lagi 200. Oke, jadi ini sudah mungkin lebih pas ya. Kemudian kita akan merubah misalnya bentuknya Anda tidak suka panah. Anda pilih di sini macam-macam titik ya, dia akan bundar seperti ini, bulat seperti ini. Atau Anda pilih yang lain ya, arsitek seperti ini. Yang ini ya arsitek. Oke, seperti ini tampilannya. Atau panah, jadi terserah sesuai selera Anda. Sekarang kita akan mengatur ini jarak ya. Dari tampilan jarak kan seperti ini lebih bagus. Kalau ini kan lebih menyatu, jadi kurang enak dilihat. Dim ya, D, enter, modify. Mungkin ini kita akan rubah terlebih dahulu. Maaf. Usahakan antara first sama second ini sama. Kalau tidak, dia akan tampilan seperti ini. Anda lihat, tebal dan tipis. Ya, usahakan sama ya, seperti ini. Oke, dia akan terlihat sama, tebal dan tebal. Oke. D, kembali lagi kita akan setting jarak garis ini seperti ini. Modify, kemudian lines ya, sini. Nah, ini dia. Kalau offset from origin, ini adalah jarak dari garis yang kita buat ya, titik yang kita buat dengan garis dimensi ini, jarak ini ya. Ini offset from origin. Saya rubah yang untuk nanti ini, yang ini kita akan bahas nanti. Kita akan fokus pada yang jarak ini terlebih dahulu. Saya ketik 50, saya coba misalkan. Anda lihat akan terjadi perubahan di sini. Anda lihat sudah ada celah sedikit, yang dimana sebelumnya tidak ada celah, yang kurang. Oke. Kemudian saya rubah lagi, saya tambah lagi jadi 150. Oke, seperti ini. Ini kurang, saya rubah jadi 350. Oke, ini terlalu besar ya. Modify 250. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan memanjangkan garis yang sebelah luar, garis luar seperti ini. D, modify yang bagian ini sekarang. Coba saya beri 200. Oke, seperti ini. Jadi usahakan kalau pengen terlihat lebih bagus, panjang ini dan panjang garis ini harus sama ya, jadi terlihat lebih proporsional. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana cara untuk men-setting dimension stylenya. Jadi terkadang kita membutuhkan lebih dari dim stylenya, yang dimensi yang lebih dari satu, misalkan untuk denah, untuk detail dan untuk lain sebagainya. Terkadang besar simbol dari, misalkan kita ingin memberikan detail pada gambar denah, otomatis besar teksnya dan simbolnya harus berbeda dengan besar dimensi yang kita gunakan untuk memberi keterangan pada detail. Ya, kalau misal denah kita kan akan menggunakan 1 meter, otomatis yang kita gambar ada 5000 meter, 5000 di sini. Kemudian kalau kita menjelaskan mengenai detail, otomatis satuannya senti atau mili. Jadi mungkin kita hanya bermain 50 ya, puluhan, angka puluhan karena menggunakan mili. Otomatis kita tidak membutuhkan besar teks atau besar simbol seperti ini. Jadi kita bisa menggambar atau membuat beberapa tipe dari dim style ini lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan. Jadi Anda klik ini atau D, enter, kemudian new, kemudian Anda beri nama, misalkan apa, misalkan tampak, misalkan untuk dimensi tentang tampak. Anda pilih
start with, jadi berdasarkan setting yang mana. Jadi mungkin lebih mudah Anda pilih setting yang sudah Anda setting dari awal, yang sudah Anda setting, misalkan denah ya, karena denah sudah saya setting, jadi setidaknya lebih mudah untuk menyesuaikan setting dari awal. Kalau Anda pilih standar, ini akan benar-benar setting default dari AutoCAD itu sendiri, karena tadi kita awal sementara kita asumsikan detail ini tidak ada. Yang detail ini ada sudah setting saya dari awal untuk memberikan contoh kepada Anda mengenai contoh yang di atas ini. Jadi kalau Anda ingin new, seandainya Anda belum membuat sama sekali, Anda pilih standar. Kalau seandainya Anda sudah buat, Anda pilih dimensi style yang sudah Anda buat sebagai acuan awal. Dan Anda beri nama, terserah Anda. Jadi seperti itu. Jadi untuk setting tampilan dari dim style, ingat Anda harus setting teksnya, tinggi teksnya, jarak antara ini, kemudian jenis simbolnya, besar simbol, jarak garis ini biar terlihat lebih indah dan profesional. Jadi untuk men-setting dim style seperti itu. Lalu bagaimana untuk memberikan keterangan jarak seperti tadi? Misalkan ini 6 meter ya, kemudian saya akan perpanjang lagi 3 meter, 3000, kemudian saya gambar lagi ya, ini 3000 ya, kemudian akan perpanjang lagi 4000, kemudian 6000. Mohon maaf, kita lanjutkan terus saja ya. 6000, kemudian 10.000. Maaf, 10.000 ya. Seperti ini. Nah, Anda bayangkan, ini kita hapus saja. Anda bayangkan, seandainya besar gambar yang kita gambarnya selebar ini, dim style yang kita gunakan tadi tidak akan cocok, tidak sesuai. Maka kita harus merubah. Makanya saya katakan tadi, kita harus membuat lebih dari satu. Ya, kalau khusus denah, kemudian untuk khusus gambar yang areanya lebih luas, kita harus buat lagi yang lebih luas. Jadi harus lebih dari satu. Oke. Tapi itu saya anggap Anda sudah bisa untuk men-setting ini. Itu hanya sebagai masalah teknis saja. Namun yang ingin saya ajarkan kepada Anda ialah bagaimana cara memberi keterangan ini pada gambar-gambar seperti ini. Jadi saya asumsikan di sini ada sebuah garis ya. Oke, caranya seperti ini ya. Dimension linear mungkin sederhana untuk yang pertama. Anda pilih garisnya sampai titik ini. Oke, 6000. Kemudian untuk selanjutnya, apakah Anda harus memilih satu persatu? Oke, sama saja, bisa. Ya, titik ini. Dan Anda cari ini, biar sama Anda arahkan ini ke sini. Anda pertemukan biar dia ketemu seperti ini. Lalu untuk selanjutnya, apakah harus kita manual lagi milih satu-satu? Tidak. Ternyata kita bisa melanjutkan dengan menu ini, dimension, continue. Ya, otomatis dia akan melanjutkan. Tarik, pilih seperti ini. Kita lagi, jadi secara otomatis dia akan melanjutkan dari dimensi satu ke dimensi yang lain. Seperti ini ya. Jadi seandainya kalau Anda ingin merubah, Anda bisa melakukan dim style modify lagi. Ya, besar teksnya Anda bisa rubah kembali. 100 yang terlalu kecil mungkin. Ya, kita bisa rubah menjadi 800. Oke. Terlalu besar. Modify. Bisa rubah 400. Oke, seperti ini. Dan mungkin terlalu dekat, Anda bisa merubah seperti ini. Anda besarkan ya. Nah, seperti ini. Anda hapus lagi, ini tidak masalah. Kemudian Anda beri lagi dimension, continue. Anda cukup klik ini dan Anda pilih.
Saya ulangi ya. Jadi seandainya Anda ingin melanjutkan ini dimension, continue, nah klik dimensinya, dia akan otomatis lanjut sesuai dengan jarak yang telah kita setting tadi. Nah, seperti ini. Kemudian Anda tinggal men-setting lagi ya, jarak ininya, garis, modify, line. Kalau jarak dari ini ke sini Anda ingat adalah offset from origin, saya akan naikkan jadi 450 seperti ini. Oke, ini kelihatan lebih proporsional ya. Untuk simbol yang kita perbesar jadi 300 misalkan, mungkin akan kelihatan lebih indah. Nah seperti ini, jadi kan lebih proporsional dari lebar gambar dengan besar teks dan besar simbolnya. Jadi ini tergantung selera Anda. Maka dari itu saya sarankan seperti tadi, kita harus membuat dim style yang lebih dari satu tentunya. Kalau seandainya kita menggambar gambar yang lengkap dari denah, detail, potongan dan lain sebagainya. Jadi untuk itu ini hanya sebagai himbauan kepada Anda, dan Anda harus pintar-pintar mengatur tampilan dari dimensi ini. Lalu bagaimana, pertanyaannya ialah bagaimana seandainya kita memberikan keterangan sudut ya. Misalkan saya keterangan sudut, saya sembarang, ini sudutnya berapa, Anda cukup milih ini dimension, kemudian angular, Anda klik frame-nya garisnya, Anda klik garisnya, akan muncul garis seperti ini. Ingat kita menggunakan denah, Anda klik denah ini, kita menggunakan denah. Saat Anda rubah menjadi detail, dia akan berubah kecil ya. Jadi Anda klik, kemudian klik denah, dia akan berubah sesuai dengan setting denah kita, dengan setting dim style denah. Itu untuk sudut. Kemudian untuk hal miring, apakah kita bisa menggunakan ini? Tidak bisa ya. Kalau kita menggunakan dimension linear, ini hanya untuk garis yang lurus. Kalau Anda gunakan untuk ini, dia akan menghitung garis lurusnya, bukan miringnya. Jadi kalau miring Anda harus milih dimension ini, align ya. Jadi dia akan memberikan keterangan secara garis miring seperti ini. Jadi untuk garis lurus kita gunakan dimension linear, untuk garis miring dimension align, kemudian untuk sudut kita menggunakan dimension angular. Jadi untuk dimensi saya kira cukup sampai di sini. Jadi Anda harus benar-benar pintar untuk menilai apakah dimensi Anda ini sudah proporsional dengan lebar gambar Anda, space Anda. Jadi kita harus bisa menimbang sendiri, kalau seandainya kita melihat dari tampilan seperti ini, apakah tulisan ini sesuai, terlihat jelas oleh pembaca gambar atau tidak. Kalau tidak, kita harus sesuaikan tinggi teksnya dan simbol-simbolnya seperti itu. Oke, terima kasih. Saya harap Anda pelajari dengan seksama section-section sebelumnya, dan jangan loncat pada section selanjutnya sebelum Anda menguasai section ini dan section yang dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.